sama-sama nih, gue juga kepo gitu ya. Mudah-mudahan ini mewakili keponya teman-teman. Bener nggak sih berarti kalau kerja di NGO itu slash aktivis gitu? Simply Hmm, slash aktivis. nggak juga ya. Jadi Hmm. maksudnya gini ya, semua orang itu seharusnya adalah aktivis. Hmm. Kalau misalnya kita bilang bahwa aktivis itu cuma pekerja sosial di LSM, itu Hmm. maka akan menciptakan LSM itu atau NGO itu sebagai kelompok yang elit gitu loh. Oke. Heeh. Nah, kalau kita sudah berada dalam situasi kondisi lingkungan yang elit, merasa elit, itu akan menjadi barrier ya, Hmm. bahwa kita merasa bahwa kelompok kita lebih superior dari kelompok yang lain. Jadi penting juga untuk dipertimbangkan penggunaan kata aktivis itu tidak hanya untuk pekerja sosial atau di LSM gitu ya, tapi juga sebenarnya aktivis itu bisa juga makanya aktor atau filantropi gitu ya. Kalau filantropi dia atau donatur gitu kan dia tidak melakukan kegiatan eh, Proyek apa gitu. seperti di NGO, tapi kan dia lebih kepada donasi dananya, tapi dia bisa disebut juga dengan aktivis. Jadi kalau kita apa menaruh istilah aktivis itu Melabeli gitu ya. menjadi pekerja LSM, wah itu satu hal yang menurut saya kemunduran. Nah, saya pengen nambahin juga eh, Mbak Ibet Ibet. ya. Yang menarik juga sebenarnya setiap profesi ya, ini masalahnya pekerja LSM itu bukan profesi ya, karena nggak ada sertifikasinya, gitu ya. Kalau Oke. jurnalis, kemudian dokter, pengacara itu ada sertifikasinya memang. Tapi ginilah, itu sertifikasi itu sebagai sesuatu hal yang bisa diukur, bisa dilihat ya, dan yang lain-lain. Setiap pekerjaan itu harus ada nilai, value. Dan saya rasa bila memang teman-teman ya eh, ini untuk mencegah supaya eh, 1 bulan kemudian kabur gitu ya, itu dan ini juga mengingatkan kembali sebenarnya kepada pekerja LSM adalah nilai kita itu adalah banyak yang bilang kita nilainya adalah kesetaraan, kemudian kebebasan, kemudian demokrasi dan lain. Tapi ada satu hal juga yang paling mendasar dan saya rasa semakin kesini semakin dilupakan adalah eh, kerelawanan. Oke. Eh, kerelawanan itu eh, harus ada dalam setiap pekerja atau ya atau yang bekerja di dunia LSM atau NGO. Kenapa? Kalau misalnya perspektifnya atau nilai yang dibawanya ketika dia bekerja di LSM itu adalah bisnis ya juga uang itu justru akan menciptakan ya sama aja gitu dengan yang lain-lain gitu ya, profesi yang lain. Jadi dia lompat sana, lompat sini gitu. Setahun 6 bulan dia kerja di NGO ya itu salah satunya yang mengapa itu harus ada supaya bernilai ini supaya NGO itu tetap berada ada tentunya di Indonesia ya dan terus konsisten berkelanjutan gitu. Karena kalau nanti dia bergeser ke arah nilainya bisnis gitu ya, profit oriented juga itu akan menggeser perannya dia sendiri ketika dulu zaman zaman ya kita bilang lah ada periodenya ada di apa di zaman prakemerdekaan gitu ya sampai zaman reformasi itu akan berubah dan sekali Oke. lagi eh, jangan pernah berpikiran juga ya kalau di NGO atau LSM itu bisnis gitu ya. Nah, tapi ada problematikanya adalah ketika mereka yang memiliki dana ini menempatkan eh, apa namanya isu-isu sosial yang dikerjakan oleh LSM itu menjadi bisnis. Jadi bukan di Oke. LSM yang jadi bisnis, Oke. tetapi justru yang memberikan Oke. donor, Dana. memberikan dana itu Nah, yang jadi eh, yang si pemberi donor ini menjadikan LSM sebagai bagi kendaraan bisnis iya. gitu ya. Nah, itu Oke. yang harus kita cegah juga. Jadi intinya adalah Nah, perlu ada prinsip kerelawanan. Heeh. oke. Nah, kalau misalnya kita bicara hal itu, mungkin juga salah satu
gue juga bisa ini kali ya memberikan sedikit alias dari kerelawanan yang Kak Bona maksud itu. Kalau dari sisi pekerjanya ya, itu mungkin passion kayak Kak Denisa bilang gitu. Kan lo mention kan soal bahwa lo dari kuliah aja udah emang kepengennya minatnya nih, interest lo di isu demokrasi dan sebagainya. Makanya kemudian itu yang membawa lo akhirnya ketemu sama NGO inilah gitu kan. Yes. Tapi kayak gitu. Sekarang berarti kalau tadi adalah kita udah ngebahas ya sedikit soal overview lah kerja di NGO tuh ngapain sih gitu ya. Gue mau lebih teknis lagi nih, karena kita ngomongin cuan sampai masa depan gitu. Ini starting point kita ngomongin cuan nih teman-teman nih. Sebelum ngomong ke cuan dulu, gue mau nanya sama Denisa. Emang kalau misalnya kerja di NGO, menurut lo ya, syaratnya apa sih yang paling besar? Modal yang paling utama yang harus dimiliki oleh nih teman-teman muda yang kayaknya minat nih masuk ke NGO? Apa ya? Interest tadi kan lo bilang. Iya sih, kalau misalnya menurut saya yang paling besar itu memang kemauan sih dan ya passion itu ya, karena akan ada banyak godaan gitu sebenarnya mungkin di luar sana gitu. Tapi kalau misalnya memang sudah ada passionnya, terus memang sudah senang dengan isunya ya insya Allah lah gitu, maksudnya bertahan gitu kan di dunia LSM. Berarti menurut lo kalau anak-anak yang misalnya gue passion di bidang marketing deh, gue suka banget ketemu orang kayak nawarin sesuatu gitu kan, kayak ngelobi-lobi gitu, bisa nggak tuh masuk ke NGO kayak gitu? Sebenarnya bisa, karena itu modelnya kan practical skill ya kayak, maksudnya kayak ada motivasi dalam diri, ada yang memang skill yang dimiliki gitu, misal kayak marketing atau misalnya IT, bahkan di NGO juga butuh IT gitu kan. Iya, di NGO juga butuh komunikasi, di NGO juga butuh marketing gitu, karena biasanya kita juga nge-promote event kita gitu, itu butuh marketing skill gitu. Jadi sebenarnya skill-skill itu ya bisa membentuk diri kita untuk menjadi seorang NGO gitu. Jadi ya sebenarnya sih ya pertama ya itu kemauan, terus nanti dalam konteks kemauan tuh gimana cara kita mewujudkan kerjaan kita gitu. Memang kalau memang misalnya sukanya di bidang riset ya ada juga yang kayak kita invite evidence based advocacy. Ada orang yang suka berkomunikasi dengan orang itu bisa masuknya ke NGO yang jadinya service delivery gitu ya, bisa bertemu dengan beneficiary secara langsung, bisa berkomunikasi gitu. Ada juga orang yang punya skill IT ya bisa masuk NGO tapi dalam konteksnya IT gitu. Jadi ya NGO kan ada yang misalnya lembaga yang ICT Watch misalnya, ICT gitu mengadvokasi dunia digital yang lebih ramah, setara, kayak gitu, ya, lebih setara gitu. Setuju. Ada juga yang kayak gitu ya. Jadi banyak banget sih emang. Oke, nah berarti sebetulnya kalau jurusan kuliah berarti nggak harus selalu banget apa ya, let's say ilmu politik gitu. Atau harus? Enggak sih, nggak harus. Sebenarnya fleksibel banget ya kayaknya kalau untuk NGO, tergantung isunya ya, sukanya tuh apa gitu. Bahkan ada juga yang mungkin kalau misalnya kedokteran mau masuk udah nggak suka lagi misalnya di bidang kedokteran gitu. Ada juga NGO yang fokus ke kesehatan gitu kan. Jadi kan sebenarnya bisa gitu. Sekarang sangat fluid karena isu sosial itu kan ada banyak sekali jenisnya gitu. Jadi kalau memang misalnya teman-teman suka beradvokasi dan suka dengan isu-isu tertentu dan ingin masuk NGO itu bisa gitu. Bahkan ya mungkin kalau misalnya yang terlalu rigid kan ada jurusan-jurusan yang kayak apa ya, yang sangat nuklir gitu. Kan ada kan jurusan nuklir. Gitu, nah itu mungkin beda ya konteksnya. Jadi itu perlu digali lebih dalam sih. Maksudnya di mana nih apa ya, nyerempetnya itu di mana nih isunya gitu. Jadi sebenarnya bisa gitu. Tapi ada juga tuh menarik tuh, karena misalnya kayak di Switzerland ya, itu ada salah satu NGO yang sangat terkenal namanya ICAN, International Atomic ya lupa, intinya dia adalah International Campaigner of International Campaigner of Banning Atomic Weapon. Atomic apalah itu gue lupa banget. Intinya gini, si ICAN ini memang dia mengkampanyekan anti senjata nuklir gitu. Dan itu terkenal banget tuh di Indonesia, bahkan di dunia bahkan eksekutif direkturnya meraih Nobel Prize gitu. Itu kan berarti ya. Ternyata ada juga gitu. Ada organisasi yang untuk orang yang mungkin yang jurusannya nuklir gitu kan, tapi kebetulan ada ini pandangan, ada ideologi dalam dirinya bahwa nuclear weapon itu ya emang harus diabolish, harus dilarang gitu. Ya maka dia sebenarnya bisa ke sana. Nggak harus dia masuk ke let's say lembaga nuklir. Ya perusahaan teknologi pengembang nuklir gitu, nggak harus selalu kayak gitu. Jadi sebetulnya bisa ya Kak Denisa. Iya, kalau menurut saya sih sangat fleksibel sih sebenarnya. Bahkan yang menarik tadi yang data life career gitu ya, kalau mau ditampilin lagi itu kan ada social media specialist gitu kan.
Nah, itu kan berarti kerjaan gue tuh sebenarnya komunikasi gitu kan. Tapi sekarang apakah gue bekerja di agency advertising? Tidak gitu kan. Apakah gue bekerja di PR agency? Juga tidak. Di company juga tidak. Terbukti gue kerja di NGO karena betul kata lo tadi, NGO juga butuh communication specialist karena mereka juga butuh publikasi atas riset-risetnya misalnya gitu ya Kak Bona ya. Kemudian juga advokasi atau kampanye yang mereka lakukan juga butuh untuk disiarkan secara publik agar publik bisa menerima dengan baik gitu. Jadi sebetulnya luas banget, bener ya, berarti NGO tuh ya kayak corporate aja, banyak sebetulnya gitu kan, dan lowongannya dan bisa mengakomodir banyak interest atau minat anak-anak. Mungkin nambahin juga deh Nisa ya, kalau tadi dia ngomongnya sektoral gitu ya, yang lulusan kedokteran kemudian bekerja pada isu kesehatan, tapi yang menarik juga sebenarnya di dalam dunia NGO itu dia tidak satu disiplin, jadi dia multidisiplin atau multivariabel. Jadi itu yang menarik gitu ya. Jadi keanekaragaman ini yang misalnya kita ngobrolin tentang kesehatan gitu ya. Isu kesehatan itu kan tidak hanya ya masalah teknis seperti obat-obatan, medis dan lain, tapi kan juga ada faktor atau variabel lain, misalnya variabel sosial, misalnya kepercayaan misalnya. Bahwa ternyata penduduk itu lebih mempercayai misalnya dukun beranak misalnya ketimbang bidan misalnya. Itu banyak sekali, apalagi yang namanya Indonesia ya. Jadi saya sedikit share ya. Saya lupa itu di daerah Sumatera ya. Itu ada sebuah perilaku budaya. Kalau misalnya perempuan itu hamil ya, kemudian suaminya itu harus mengurung diri di rumah. Nah, pertanyaannya kan, terus siapa yang memberikan makanan dan kebutuhan lainnya? Mau nggak mau ya kemudian ibunya yang sedang hamil tua, dia ke ladang, menanam, mengambil sayur-sayuran, terus dia menjahit, menjual itu sebagai cenderamata dan lain-lain. Sehingga ibunya itu ketika sudah dalam proses mengandung, dia mengalami pekerjaan ganda. Bukan pekerjaan ganda lagi, dia hamil gitu loh. Jadi kondisi fisik dia tuh sudah rentan. Tapi dia harus bekerja, kenapa? Karena budayanya ya laki-laki harus di rumah ketika istrinya hamil. Nah, kesehatan itu nggak akan bisa menjawab kenapa banyak ibu meninggal di situ ketika bersalin. Karena kenapa? Karena ada faktor X variabel lain, disiplin lain, ternyata ada sosial di situ. Sosiolog Nah, di situ jadi pendekatan sosiologi misalnya atau antropologi itu bisa menjawab permasalahan kesehatan di daerah tersebut. Jadi yang menarik juga di NGO LSM itu dia multidisiplin. Banyak variabel yang memang dikombinasikan untuk memecahkan masalah di masyarakat. Jadi apapun yang kita lihat sehari-hari ya, kita harus ngelihat lebih dalam lagi gitu, di balik layar tuh ada apa. Nah itu biasanya teman-teman NGO bergerak di situ. Kayak yang tadi Kak Bona bilang, kesehatan, data ibu meninggal saat melahirkan tinggi. Kenapa faktor kesehatan? Mungkin teman-teman ngelihatnya itu aja gitu. Iya, jadi pada di balik itu tuh ada yang tadi antropologi. Pada waktu itu intervensinya adalah menambah bidan, menambah vaskes, puskesmas, posyandu, tapi nggak mencari masalah. Karena yang ternyata yang dibutuhkan adalah perubahan perilaku seperti penyuluhan, behavior ya, bahwa memang ya suaminya harus berladang gitu kan, karena istrinya tidak memungkinkan. Nah itu salah satu kerja NGO juga, ada yang di bidang itu teman-teman. Jadi itu yang tadi Denisa sebut beberapa kali dampak itu yang ingin coba dicapai oleh NGO gitu ya. Jadi salah satu output atau outcome hasil dari NGO itu ya dampak ya seperti itu tadi. Maka kurang lebih itu yang menjelaskan kerja-kerja dari NGO gitu. Menurut lu cocok gak berarti buat anak muda?
Cocok banget sih sebenarnya. Oke. Karena nggak tahu ya, kalau misalnya kita ngomongin orang muda di Indonesia itu kan porsinya tuh lagi banyak banget gitu. Tadi baru aja selesai webinar tentang orang muda juga gitu tuh soalnya. Jadi orang muda tuh sekarang hampir 50% lebih gitu, mayoritas sebenarnya di dunia dan juga di Indonesia. Sedangkan masalah Indonesia banyak banget gitu kan. Sebenarnya selain juga bergabung sama NGO, kita juga bisa membuat NGO sendiri sebenarnya kan. Atau menginisiasi project sendiri gitu. Jadi menurut saya sih peran orang muda dalam NGO itu sangat penting gitu, apalagi dengan jumlah orang muda yang lagi banyak, dengan kapasitas yang dimiliki orang muda, dan permasalahan Indonesia yang juga sayangnya melimpah gitu kan masih gitu. Berarti Jadi, lu sebenarnya pas di sih. bidang ini feels like home? Atau menurut lu, kerjaan gue tua banget sih emang gitu ya? Menurut lu gimana? Tapi kalau pertanyaannya Feels gitu, like- mungkin saya sedikit menjawab by bad. Apakah orang muda perlu di NGO? Sangat perlu. Perlu apa maaf? Di NGO. Di Apakah NGO, ada? oke. Perlu banget. Karena kita gini ya, perlu melihat yang lebih jauh gitu. Yang lebih jauh itu maksudnya adalah kalau kan kita tadi sudah ngobrol panjang lebar NGO itu service, kemudian sosial, Advokasi. relawan gitu kan. Untuk yang lebih baik, kalau filosofinya dulu dosen saya itu ilmu politik, saya ngomongnya good life. Good life, oke. Itu dia sampai usia Untung dia- sepuh akhirnya dia menemukan apa itu politik buat dia. Dua kata good life. Nah, itulah kontribusi dan saya selalu ingat. Ini kalau kata Plato virtu ya. Untung nggak keluar tuh kata virtu tuh. Good Kuliah. life. Jadi filosofi ya. Intinya apa? Kalau misalnya anak-anak muda sekarang banyak di NGO itu justru bagus. Kalau terakhir kan kita mengetahui ada Menteri Koperasi bilang Indonesia butuh lebih banyak bisnismen, pebisnis ketimbang Entrepreneur. aktivis. Gitu. Itu salah besar. Kenapa? Ketika anak muda dia bekerja di NGO, mudanya dia memupuk rasa kerelawanan, memupuk rasa sensitivitasnya dia terhadap sosialnya tinggi dan yang lain-lain. Nanti ketika dia di usia 40, kemudian dia di usia paling produktif, topnya itu dia sudah memiliki yang namanya social sense of social itu tinggi. Nah, jangan lupa, kenapa perlu? Karena ini bisa juga menjadi bekal dia ketika dia nanti menjadi leader Oke. di perusahaan-perusahaan itu. Jadi dia nanti akan menempatkan pemilihan kebijakan ketika dia nanti jadi leader, dia akan mempertimbangkan aspirasi Oke. di bawah itu seperti apa, sense dia lebih terpupuk Oke, dan ini lain-lain. menarik nih Kak Bona ya, karena kalau ngomongin tadi kerelawanan gitu ya. Ya sebenarnya kita karir kan nggak cuma relawan, tapi kan ada ini ya, gitu kan juga masa relawan doang gitu kan. Itu pasti Realistis gitu ya. Anak muda sekarang. Apalagi tadi anak muda yang di video rekaman itu pada bilang gue main nyantai tapi penghasilannya gede ya, penghasilan yang dipandang lah, ya ada yang ngomong kayak gitu kan tadi kan. Ini juga ngomongin cuan nih berarti nih, selain kerelawanan gitu kan, dan kayaknya juga kerja di NGO tuh udah pasti butuh orang yang emang mau kerja, emang passion tadi lu bilang gitu kan. Cuan gimana tapi? Gua ngomong panjang lebar tentang cuan. Lu tuh cocok gak berarti buat anak muda? Cocok banget sih sebenarnya. Bayar PPh. Kontribusi ya gitu ya. Jadi berkontribusi. Jadi kita membayar pajak penghasilan kepada